wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan mengucap syukur atas nikmat Islam dan iman, serta kesehatan, kita kembali di kumpulan di ruang Zoom ini untuk sama-sama belajar ilmu agama. Tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Sallallahu yang alaihi wasallam. merupakan penerangan bagi jalan umat Islam di dunia. Dan alhamdulillah pada malam hari ini merupakan pertemuan yang kelima dalam bedah buku Argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama guru kita Kiai Nur Rahmat. Sebelum kajian dimulai, saya tak henti-hentinya mengingatkan kepada diri saya secara pribadi, juga kepada jamaah Kalam Aswaja, agar selalu meluruskan niat ikhlas karena Allah Ta'ala untuk mengikuti kajian pada malam hari ini, agar apa yang kita lakukan tidak terbuang dengan sia-sia. Semoga pertemuan malam hari ini merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan perpisahan setelahnya merupakan perpisahan yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada guru kita, Kiai Nur Rahmat, untuk memulai materinya. Silakan, Kiai Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahum ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد, para peserta kajian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, hidayah, ni'mah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kelima, kita telah sampai pada halaman 367. Yang tidak mengikuti dari awal perlu diketahui bahwa kajian bedah buku Argumen Ahlus Sunnati wal Jamaah ini kita awali dengan pembahasan terkait dengan soal jawab, dimulai pada halaman 358. Jadi tidak diawali dengan bagian-bagian yang pertama pembahasannya, tetapi kita awali dengan pembahasan terkait dengan hal-hal penting seputar akidah ahli sunnati wal jamaah mulai dari halaman 358. Kita telah sampai pada halaman 367, soal jawab nomor 12. Apakah yang dimaksud dengan takwil terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat? Jawab, perlu diketahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Begitu juga pada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi takwil itu artinya adalah ikhrajun nassi an zahirihi, mengeluarkan nas dari makna lahiriahnya, tidak memaknai nas dengan arti harfiahnya, tetapi membawa nas itu kepada pemahaman yang tidak secara lahiriah. Nanti akan kita sebutkan contohnya ya. Itu arti dari takwil. Jadi di sini ada 3 hal yang perlu kita pahami artinya. Yang pertama adalah takwil, yang kedua adalah ayat atau hadis muhkamat, dan yang ketiga adalah ayat atau hadis mutasyabihat. Takwil tadi sudah saya singgung, artinya adalah ikhrajun nassi an zahirihi, mengeluarkan nas dari makna lahiriahnya, mengeluarkan nas dari makna letterleknya, mengeluarkan nas dari makna apa adanya, dari makna harfiahnya. Sedangkan ayat muhkamat, kita kembali ke halaman 367, adalah ayat yang dari sisi kebahasaan memiliki satu makna yang jelas dan tidak memungkinkan untuk ditakwil atau dipalingkan ke makna lain.
Atau pengertian dari ayat muhkamat adalah ayat yang diketahui dengan jelas makna dan maksudnya. Karena artinya jelas, maka tidak bisa dipalingkan ke arti yang lain. Karena maknanya sangat gamblang, sangat jelas, maka tidak bisa dimaknai dengan arti yang lain. Seperti firman Allah, seperti firman Allah ini salah ya, salah tulis, salah cetak. Para peserta sekalian, mohon ditambahi yang pegang buku ya. Ditambahi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nanti pada cetakan berikutnya insyaallah akan kita perbaiki. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun dari semua segi. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi ayat ini adalah ayat yang paling jelas, paling gamblang, paling eksplisit di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah tidak sama dengan apapun. Tidak sama dengan siapapun. Tidak serupa dengan satupun dari makhluknya. Tidak bisa dibayangkan. Nah, ayat ini maknanya sangat gamblang, sangat jelas, sangat eksplisit, sangat tersurat. Ya, tidak ada tersirat apapun. Ayat ini mengandung makna yang sangat tersurat, sangat eksplisit bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Di dalam ayat ini terdapat beberapa penguatan makna. Di antaranya adalah para ulama mengatakan syai' ini adalah lafadz yang nakirah. Jika lafadz nakirah ini disebutkan di dalam sebuah kalimat nafi. Di dalam sebuah kalimat nafi, kalimat negatif, maka mengandung makna keseluruhan. Mengandung makna umum, al-umum wasyumul. Jadi laisa kamitslihi syai'. Ini adalah kalimat nafi karena di situ ada kata laisa. Kemudian di situ ada syai' yang nakirah. Kata syai' yang nakirah yang terdapat dalam kalimat nafi ini yufidul umum wasyumul. Memiliki arti keseluruhan dan keumuman. Artinya tidak ada sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafal kamitslihi, lafal kamitslihi. Lafaz ka dengan misl itu dua kata yang memiliki arti yang sama, yaitu seperti. Ka itu artinya seperti, misl itu artinya juga seperti. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kahuwa syai' atau laisa mithlahu syai', maka kita sudah sangat mafhum, kita sudah sangat memahami bahwa dia tidak seperti segala sesuatu. Tapi kemudian dua kata, ya, dua kalimah k dan misl yang memiliki arti sinonim, yang memiliki arti sama, itu kemudian dirangkai dalam satu rangkaian, digabung dalam satu rangkaian. Hal ini yufid ta'kid al-ma'na, ya, memiliki makna bahwa terdapat penguatan makna, penegasan makna bahwa Allah betul-betul tidak sama dengan segala sesuatu apapun. Ayat ini adalah ayat yang asrahu ayatin fil Qur'ani fi tanzihillahi at-tanzihal kulliyya an musyabahatil makhluqin. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas, paling tegas di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah betul-betul maha suci dari penyerupaan terhadap segala sesuatu apapun dari makhluknya. Inilah yang disebut dengan ayat muhkamah. Ini adalah salah satu al-ayat al-muhkamat. Salah satu ayat yang memiliki makna yang jelas, artinya hanya satu, yaitu tidak ada segala sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Allah tidak sama dengan segala sesuatu apapun. Dan arti yang jelas ini tidak bisa dipalingkan ke arti yang lain.
Ayat ini tidak memiliki arti lain kecuali arti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun. Ayat yang lain misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini juga termasuk ayat muhkamat. Fala tadribu lillahil amthal. Maka janganlah kalian menjadikan serupa-serupa bagi Allah. Walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Ini beberapa ayat muhkamat di dalam Al-Qur'an. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang belum jelas maknanya, atau ayat yang memiliki banyak kemungkinan makna dan pemahaman, sehingga menuntut perenungan yang mendalam oleh ahlinya agar diperoleh pemaknaan yang tepat yang sesuai dengan ayat-ayat muhkamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat 5. Surat Thaha ayat 5 tersebut dibuka halaman 368 memiliki beberapa kemungkinan makna. Karena kata istawa dalam bahasa Arab memiliki 15 makna, bahkan ada yang mengatakan 20 makna. Lihat kitab-kitab mu'jam besar bahasa Arab seperti Tajul Arus dan lainnya. Ada mu'jam yang amat sangat besar. Mu'jam itu artinya kamus ya, kamus bahasa Arab, Arabi, dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Setiap kata diterangkan maknanya apa, ya, dan ini adalah kamus sejauh yang kami tahu adalah kamus bahasa Arab terbesar di dunia yang dikarang oleh seorang ulama yang berasal dari Zabid, Yaman, yang bernama Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi. Beliau bergelar Khatimatul Lughawiyyin, ahli bahasa yang paling mutakhir. Ya, artinya seakan-akan beliau ini adalah penutup para ahli bahasa sebelumnya. Tidak ada orang yang seperti beliau di dalam keahlian berbahasa Arab. Kitabnya namanya Tajul Arus yang merupakan syarah dari Al-Qamus. Al-Qamus ini sebagaimana kita tahu bahwa ia adalah sebuah karya monumental dari seorang ahli bahasa yang bernama Al-Fairuz Zabadi. Al-Fairuz Zabadi mengarang kitab Al-Qamus. Saking terkenalnya kitab Al-Qamus, sehingga setiap kitab yang datang setelah Al-Qamus yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab itu kemudian disebut dengan brand, ya, disebut dengan istilah komus. Ya. Komus itu artinya bukan kitab yang menjelaskan tentang kosakata Arab, itu sebenarnya adalah kitab mu'jam, ya. Tapi saking terkenalnya Al-Qamus sehingga setiap kitab mu'jam yang menjelaskan kosakata setelah datangnya Al-Qamus yang dikarang oleh Al-Fairuz Zabadi ini kemudian disebut qamus, atau kalau dalam bahasa kita sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia kamus. Ya, Al-Qamus itu artinya arti asalnya adalah samudra, lautan, ya, lautan yang dalam. Itu arti asal dari Al-Qamus. Ya sama kalau kita misalkan kalau di Sumatera itu setiap sepeda motor setelah Honda, karena Honda adalah sepeda motor pertama yang masuk ke Riau misalkan ya, setiap merek sepeda motor apapun, ya merek entah itu mereknya Yamaha, entah Suzuki, maka disebut Honda. Ini saking terkenalnya merek Honda di Riau dan sekitarnya. Kalau di Jawa, nggak tahu kalau di Sumatera ya, kalau di Jawa setiap pompa air itu orang menyebutnya apa? Sanyo. Setiap pompa air itu disebut apa? Sanyo. Padahal sanyo itu sebenarnya bukan bukan eh, eh, apa kosakata untuk menyebut pompa air, bukan sinonim dari pompa air. Sanyo itu sebenarnya adalah sebuah merek, sebuah brand. Tapi saking terkenalnya Sanyo sehingga setiap pompa air merek apapun setelah kemunculan Sanyo itu kemudian disebut Sanyo. Air mineral juga demikian. Setiap air mineral mereknya apapun setelah Aqua, saking terkenalnya Aqua itu kemudian disebut setiap merek ya air mineral apapun itu kemudian disebut Aqua. Nah, begitu juga kamus. Setiap kitab mu'jam setelah kemunculan kitab Al-Qamus, Al-Qamus, Al-Muhid, ya, lautan yang dalam, judul kitab sebenarnya, tapi kemudian saking terkenalnya sehingga setiap
kitab mu'jam yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab. Setelah kemunculan kitab Al-Qamus, kemudian disebut sebagai Qamus. Nah, Tajul Arus ini adalah syarah dari kitab Al-Qamus. Syarahnya dikarang oleh seorang ahli bahasa terkenal dari kota Zabid, Yaman, yang bernama Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi. Beliau di kitab ini menyatakan bahwa kata istawa itu memiliki banyak makna. Istawa bisa berarti bulat, ya. Istawal qamaru, bulan itu telah bulat. Istawa bisa berarti sempurna. Istawal qamaru ay tamma. Bulan itu telah sempurna, telah bulat secara sempurna. Istawa bisa berarti mendidih. Istawal ma'u, air itu telah mendidih. Istawa bisa berarti menguasai. Istawal maliku 'alal bilad. Raja itu telah menguasai sebuah negara, sebuah negeri. Istawa al-maliku 'alal kursi. Artinya raja itu telah duduk di atas singgasana, di atas kursi. Istawatil fakihatu, artinya adalah buah itu telah matang. Dan arti-arti yang lain. Jadi istawa itu tidak selalu berarti bersemayam, tidak selalu berarti duduk. Imam sebelum pelaksanaan sholat berjamaah, maka dia akan mengatakan kepada para makmum, dan ini biasa dikatakan oleh para imam yang menjadi imam di Al-Masjidil Haram dan juga Al-Masjid An-Nabawi. Mereka mengatakan kepada para makmum, istawu, istawu. Apakah kemudian para makmum setelah mendengar aba-aba dari imam istawu, lalu para makmum kemudian duduk? Kan tidak. Karena mereka paham bahwa yang dimaksud itu bukan duduk, bukan bersemayam. Tetapi yang dimaksud adalah luruskanlah barisannya. Istawa, yastawi itu bisa juga berarti lurus. Jadi istawa dalam bahasa Arab itu memiliki banyak sekali makna. Ada dua metode yang digunakan oleh para ulama di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Dua-duanya benar. Ya, tidak ada metode lain. Hanya dua metode yang digunakan oleh para ulama di dalam memaknai dan menyikapi ayat-ayat yang mutasyabihat, semacam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa dan beberapa ayat yang lain. Ayat ini seolah-olah menyatakan bahwa Allah memiliki sifat makhluk, seolah-olah secara lahiriah. Ya, ayat ini secara lahiriah, arti yang zahir, arti yang pertama kali dimunculkan, arti yang pertama kali muncul dalam benak seseorang ketika mendengar kata istawa atau ketika membaca kata istawa, maka makna pertama yang muncul adalah arti duduk atau bersemayam. Inilah yang disebut dengan makna zahir. Ya, inilah yang disebut dengan makna zahir, makna lahiriahnya. Tetapi apakah istawa hanya memiliki arti duduk? Ternyata kalau kita buka mu'jam-mu'jam besar bahasa Arab yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab seperti Tajul Arus, maka akan kita temukan bahwa istawa itu ternyata memiliki banyak sekali makna. Arti duduk itu hanya salah satu maknanya. Nah, kemudian para ulama tidak ada satupun yang mengartikan istawa dengan arti duduk. Kenapa? Karena arti duduk, arti lahiriah dari kata istawa yaitu duduk dan bersemayam. Ini sama sekali tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibutuhkan perenungan yang mendalam. Maka dilakukanlah takwil. Nah, takwil itu ada dua. Ini kita baca halaman 368. Jadi kata istawa itu dipalingkan dari makna zahirnya. Tidak diartikan secara lahiriahnya. Tidak diartikan dengan arti duduk. Tetapi dipalingkan ke makna lain yang bukan makna zahirnya. Yang sesuai dengan keagungan Allah dan juga tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah bahasa. Kita lihat halaman 368. Pertama adalah metode tafwid. Disebut sebagian ulama dengan istilah takwil ijmali atau takwil secara global. Takwil ijmali atau takwil secara global. Metode ini digunakan oleh sebagian besar ulama salaf, ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah, yaitu dengan cara mengimaninya serta meyakini bahwa maknanya bukanlah makna lahiriahnya yang merupakan sifat-sifat
benda, sifat-sifat jisim, sesuatu yang memiliki ukuran dan dimensi, tetapi memiliki makna yang layak bagi keagungan dan kemahasucian Allah tanpa menentukan apa makna tersebut. Mereka mengembalikan makna ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat muhkamat. Jadi disebut tafwid, artinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawwadha yufawwidu itu artinya adalah menyerahkan, memasrahkan. Tidak menentukan maknanya, tetapi maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diselaraskan dengan ayat-ayat muhkamat. Makanya kemudian disebut apa? Tafwid, diserahkan maknanya kepada Allah, juga disebut takwil ijmali. Takwil itu artinya dipalingkan dari makna zahirnya, tidak diartikan secara lahiriah, tidak diartikan secara harfiah. Ijmali artinya apa? Global. Takwilnya ini takwil global. Pokoknya dipalingkan dari makna harfiahnya, tetapi secara ijmali. Apa artinya ijmali? Artinya tidak menentukan maknanya apa. Tidak menentukan maknanya apa. Yang jelas, yang dikehendaki bukanlah makna zahirnya. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah takwil ijmali. Memalingkan makna zahirnya tanpa menyebutkan maknanya apa. Tetapi diselaraskan dengan ayat-ayat muhkamat. Kita yakini bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita yakini bahwa Allah memiliki sifat istiwa, tetapi istiwanya tidak kita artikan secara rinci, tidak kita tentukan maknanya apa, para ulama tidak menentukannya apa. Yang jelas artinya tidak mungkin bertentangan dengan makna ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat yang secara tegas menyatakan bahwa Allah berbeda dengan apapun dan berbeda dengan siapapun. Yang kedua, metode takwil. Disebut sebagian ulama dengan istilah takwil tafsili. Takwil secara terperinci. Disebut takwil karena memalingkan nas ini, memalingkan istawa dari makna zahirnya, dari makna lahiriahnya, yaitu duduk. Ya, kita buang makna duduk ini. Ini artinya kita melakukan takwil, memalingkan maknanya, memalingkan nas dari makna zahirnya. Dan secara tafsil, secara terperinci. Artinya kita maknai kata istawa dengan makna yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Metode ini digunakan oleh sebagian besar ulama khalaf, ulama yang hidup setelah 3 abad pertama Hijriah. Mereka menakwil atau memaknai ayat-ayat mutasyabihat secara terperinci dengan menentukan makna-maknanya sesuai dengan penggunaan kata tersebut dalam bahasa Arab. Seperti halnya ulama salaf, mereka tidak memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan makna lahiriahnya. Metode ini sangat tepat dan bijak untuk diterapkan, terutama ketika dikhawatirkan terjadi goncangan akidah di kalangan orang-orang awam demi untuk menjaga dan membentengi mereka dari keyakinan tasbih. Tasbih itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Metode ini juga digunakan oleh sebagian ulama salaf seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Sufyan ats-Tsauri, Ahmad ibnu Hanbal, Al-Bukhari dan lainnya. Al-Bukhari melakukan takwil. Al-Bukhari salah satu ulama salaf. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Beliau mengatakan ai illa mulkah. Wajhah ditakwil oleh beliau dengan arti illa mulkah. Ini disebutkan oleh beliau di dalam tafsir suratil Qasas. Tafsir surat Al-Qasas yang merupakan salah satu kitab, ya, salah satu bab di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Mohon maaf kajian kita cukupkan sampai di sini. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan disimpan aja atau dikirim ke admin. Mudah-mudahan ada waktu untuk meresponnya, menjawabnya. Ini saya harus ke stasiun ya, mau perjalanan ke luar provinsi, ke Semarang. Barakallahu fiikum, saya kembalikan ke moderator, ke pembawa acara. Dari saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita, Kiai Abdul Rahmat, telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga dengan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dengan Amin. demikian, berakhirlah kajian kita pada malam hari ini terkait bedah buku Argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah pertemuan kelima. Saya selaku moderator serta perwakilan dari seluruh admin kalam mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada. Saya Salvira Diva pamit undur diri. Barakallahu fikum.